indeks terapeutik sempit adalah obat-obat yang kadar efek minimal dengan kadar toksik minimalnya tidak berbeda jauh. Sehingga harus apa, Pak? Harus hati-hati dalam merubah dosis. Ya, perhatikan contohnya apa? Digoxin. Ya, digoxin ini ya, kadar efek minimalnya hanya 0,5 sampai 2. Sangat tipis ya. Jadi kalau kita rubah dosisnya dari awal ya, tentu akan hati-hati, efeknya efek toksik. Ya, kalau kita turunkan juga hati-hati, nanti dia tidak berefek. Itu maksudnya ya. Apa itu obat-obat dengan indeks terapeutik sempit? Ya, tujuannya untuk kami apa sih Pak perawat? Ya, utamanya adalah monitoring. Ya, pasien ternyata dapat vancomycin antibiotik. Nah, apa yang harus teman-teman perhatikan? Vancomycin ini efek samping khasnya apa ya? Ternyata ada reaksi alergi, pasien sesak. Oke, perhatikan pasien, ya, ada nggak sesak setelah diinjeksikan? Itu pentingnya, ya, karena dia merupakan obat dengan indeks terapeutik sempit. Sebelum masuk ke tahap 5 benar, ya, ini adalah tampilan new Kardex kita. Ya, jadi nanti peresepan rawat inap ya diawali sistemnya adalah merubah prescribing menjadi managing. Ya, jadi dokter nanti hanya mulai meresepkan obat ketika pasien pertama kali admisi. Bisa di IGD, ya, bisa memang masuk langsung melalui rawat inap atau poli. Ya. Nah, setelah itu, ya, dokter akan melakukan managing. Ya, jadi hari rawatan kedua atau hari rawatan pertama jika ada tambahan, dokter akan ditampilkan langsung obat yang pertama kali pasien dapatkan. Ya, jadi tidak kosong, sebelumnya ini kosong ya, resep aktif ya, nanti sudah muncul semuanya. Ini untuk kedua kalinya. Ya, kalau pertama masih kosong, pasien datang IGD, ya, terapinya ABC, nah, dipilih ABC. Nanti berikutnya adalah managing. Ya, harapan kita permasalahan atau problem kita selama ini di rawat inap bisa teratasi. Ya, dan ini nanti akan secara otomisasi, akan otomatis terorder setiap harinya. Jadi tidak perlu lagi dokter meresepkan DO di malam hari. Ya, jadi tidak ada lagi nanti kegiatan dokter bangsal meresepkan DO di malam hari. Ya. Berarti siapa yang melakukan Pak? Hasil terapi dari DPJP. Atau bisa jadi dokter bangsal, misalnya DPJP tidak berada di sini. Ya, lakukan managing, apakah lanjut, stop, atau rubah dosis. Di sini ya, jadi memang pilihannya managing. Contoh misalnya acetylcysteine ya, sudah akan di ordering jam 12 malam untuk penggunaan besok selama 1 hari. Ya, nah tentu ini mau di stop enggak besok atau masih tetap lanjut atau rubah dosis. Sifatnya seperti itu nanti ya, Kardex kita. Ya, kita masih menggunakan sistem distribusi one daily dose dispensing, ya, menyiapkan obat dalam 1 hari. Oke. Nah, dokter juga akan ketika sudah mengklik katalog, ya, teman-teman boleh ya, nanti ada sosialisasi, ya, tetapi teman-teman harus tahu dulu, ketika dokter sudah memilih Sanmol Forte misalnya ya, di situ sudah langsung terdefault. Jadi dokter tidak perlu lagi memilih. Ya, saya sudah membuat master katalognya bahwa yang sering muncul pilihan dokter itu apa. Contoh paracetamol, ya, nah, Sanmol Forte ya, ada yang tablet, langsung signaturanya, aturan pakainya muncul ini ya, 1 tablet tiap 8 jam.
Oke, apakah dokter bisa merubah, Pak? Bisa. Ya, tetapi ketika dia klik Sunmol, ini tidak kosong. Maksud ya, langsung terdefault. Oh, misalnya dia pilih simvastatin 20 mg, langsung muncul satu tablet tiap 24 jam sesudah makan atau sebelum tidur malam hari. Jadi jelas langsung ya. Jadi dia nggak perlu lagi cari mau berapa dosisnya sudah disiapkan. Apakah dia bisa ganti? Bisa. Ya, oh saya maunya Sunmol Forte ini hanya tiap 12 jam saja. Kenapa Pak Bapak tukar tiap 8 jam? Oke, nanti kita akan juga menghadapi yang namanya akreditasi. Ya, kalau kita bicara akreditasi ada standar-standar. Ya, kalau di standar PKPO, ya pengolahan obat, ya 3x1, 2x1 itu kita pasti kena. Tidak boleh, karena resiko terjadinya medication error besar. Ya, yang benar adalah satu tablet, satu ampul. Ya, kalau ampulnya hanya mau dipakai 3 mili tiap 8 jam, tiap 6 jam, tiap 4 jam. Oke. Jadi dari sekarang sudah mulai terbiasa ya, dihafal, oh tiap 8 jam artinya dalam satu hari dia pakai 3 kali. Ya, cara komunikasi dengan pasien bagaimana Pak? Tentu memang harus detail. Ya, banyak juga pasien yang bingung, tiap 8 jam gimana ya? Betul ya? Tiap 12 jam itu gimana ya? Tiap 24 jam itu gimana ya? Oke. Ya, boleh. Ibu nanti dalam satu hari ibu minumnya sekali saja. Ya, ibu minumnya nanti 2 kali saja. Ya, saat komunikasinya mungkin lebih pada komunikasi yang komunikatif, yang mudah dimengerti. Bisa ya? Oke. Nah, ini nanti juga ada stok Kardex. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat stok antara yang di sistem dengan yang ada di keranjang obat pasien. Ya. Kalau teman-teman sudah masukin, nah, apalagi nanti di tahap kedua dari sistem Kardex ini adalah barcode ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi sebenarnya nanti bawa DO ke pasien ya. Jadi ada barcode, suntikan, oke minta tanda tangan, selesai. Di sini langsung tersistemnya berkurang. Ya. Nah, nanti di sini juga kami bisa pantau, oh di Orchid itu masih ada itu satu tablet, masih bisa untuk besok pagi. Ya, harapannya seperti itu. Oke, nah sebelum itu kita ada bentuk sediaan, ada dosis, ada frekuensi, ada durasi, cara pemberian, waktu pemberian. Ya, saya rasa teman-teman sudah bisa ya membedakan ya. Oke, bentuk sediaan. Ya, kalau obat itu bentuk sediaannya hanya 3 yang paling utama ya. Padat, semi padat, dan cair. Ya, kalau padat itu ada tablet, ada kapsul, ada granul atau serbuk. Ya, yang di dalam saset ya. Atau granul yang di dalam kapsul. Itu semuanya sediaan padat. Lalu ada semi padat, ada krim, salep, ada gel. Ya, itu di dalam tiup biasanya ya, atau pot. Oke. Lalu ada cair, ada sirup, ada emulsi, ada suspensi, ya, ada injeksi, ada infus. Oke, ya. Injeksi tadi ada di dalam ampul, ada di dalam vial, ya. Lainnya ya aerosol ya sifatnya ya. Ada inhaler. Lalu apa lagi? Ada patch transdermal. Ya, yang ditempelkan. Contohnya apa, Pak? Durogesik. Ya, fentanyl patch ya, untuk anti nyeri. Ya, fentanyl patch tapi hanya bisa diberikan pada pasien nyeri hebat ya, nyeri sudah yang yes, betul. Tapi kalau pasien BPJS hanya bisa diberikan pada pasien yang no, hanya diberikan pada pasien nyeri karena kemoterapi. Nah, makanya kita jarang punya di sini karena kita belum ada kemoterapi. Ya, kalau kita lihat Fornas itu bacanya kayak gitu. Oke, lalu ada kekuatan sediaan. Ya, dosis, signatura, apa sih Pak sebenarnya Pak ya? Kekuatan sediaan. Kalau kita lihat metilprednisolon 125 mg per mili. Ya, sering ya kita agak bingung nih ya terkait dengan per mili, per 2 mili, per 3 mili ya. Memang industri ya, obat itu kadang-kadang berbeda ya. Membuatnya berbeda. Contoh seperti ini.
Oke, amiodaron, ya amiodaron generik dari Etika. Nah, ini dia menuliskannya strength-nya adalah 50 mg per mili. Ya. Tetapi dalam satu ampul itu ada 3 mili atau 3 cc. Ya, berarti di dalam satu ampul ada 50 mg. Ya, jadi jangan bingung ya. Nah, 150 mg gimana ya? Apakah harus 3 ampul? Tidak. Hati-hati ya. Nah, nanti di proses ada perhitungan ini. Ya, siap-siap ya. Nanti ada proses terakhir. Oke. Nah, sama seperti metilprednisolon. 125 mg per mili, volumenya 2 mili. Berarti dalam satu ampulnya ada 250 mg. Ya. Kalau dosis, ya dosis nanti ya saya mau pakai metilprednisolonnya 500 mg ya tiap 8 jam. Nah, nanti berapa kita butuhkan, berapa yang kita ambil, sped berapa yang kita butuhkan, itu bisa dikalkulasikan. Ya, kalau signatura ya ini aturan pakai ya. Aturan pakai memang lengkap menyebutkan pakai kekuatan sediaan yang mana. Betul ya sebenarnya gitu ya. Berapa ampulnya atau berapa milinya atau berapa miligramnya, terus frekuensinya berapa kali. Oke. Nah, frekuensi. Nah, kalau kita lihat di data obat ya ada yang tiap 24 jam ya atau OD once daily ya. Ada yang Q12 hours atau tiap 12 jam, tiap 8 jam, tiap 6 jam, ada juga yang tiap 4 jam. Ada juga yang tiap 1 jam. Biasanya apa? Obat tetes mata ya. Ada juga yang tiap 1 jam. Biasanya pasca LASIK, nah itu ada yang digunakan tiap 1 jam. Oke, lalu ada antibiotik amoksisilin 500 mg. Ya, tiap 8 jam atau 3 kali sehari selama 7 hari. Ya, selama 7 hari ini dikatakan durasi. Ya, jangan sampai salah ya. Oke. Obat antihipertensi diberikan jangka panjang bahkan seumur hidup. Itu merupakan durasi pengobatan. Ya. Sudah tahu ya, bisa bedakan mana itu dosis, mana signatura, mana frekuensi, mana durasi.